Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan teknik RJP atau resusitasi jantung. Untuk persiapan alatnya sendiri, yang pertama ada papan resusitasi. Diperlukan jika pasien berada di tempat tidur, supaya saat kita melakukan kompresi, pasien ada yang menahannya, alasnya. Lalu yang kedua ada bag and mask atau ambuk bag, yang pastinya sudah terhubung dengan oksigen. Berikutnya ada sarung tangan atau handscoon. Untuk persiapan pasiennya sendiri, yang pertama kita menjelaskan pada keluarga pasien tindakan yang akan dilakukan, yaitu kita akan melakukan teknik kompresi jantung dengan tujuan supaya jantung pasien dapat memompa darah kembali. Lalu yang kedua, kita mengatur posisi pasien sesuai dengan kebutuhan. Untuk persiapan lingkungannya sendiri, kita tutup gorden, jendela, pintu untuk menjaga privasi. Lalu kita hidupkan lampu sebagai penerangan. Untuk pelaksanaannya sendiri, yang pertama kita mencuci tangan. Setelah cuci tangan, kita keringkan, lalu kita memasang handscoon atau sarung tangannya. Setelah itu kita menilai tingkat kesadaran pasien bagaimana. Apakah pasien dalam keadaan sadar atau tidak. Jika pasien tidak sadar, maka kita harus raba nadi karotisnya. Bila masih teraba, maka kita akan memberikan ventilasi 1 kali setiap 5-6 detik. Dan kita harus cek kembali nadi karotisnya setiap 2 menit. Dan apabila pasien tidak sadar tetapi ada upaya nafas. Setelah itu, bila pasien tidak sadar dan tidak teraba nadi karotisnya, kita akan melakukan pemasangan papan resusitasi dan kita akan lakukan kompresi dengan cara memperhatikan posisi tempat penekanannya dan kedalaman kompresinya. Kompresi dilakukan dengan perbandingan 30 kompresi dan diikuti dengan 2 ventilasi. Langkah berikutnya adalah melakukan tiupan atau ventilasi dengan memasang bag and mask yang sudah dihubungkan dengan oksigen. Pada saat sebelum memberikan tiupan, kita harus memperhatikan pembebasan jalan napas. Berikan posisi head tilt, chin lift apabila tidak ada dugaan trauma leher. Bila ada trauma leher, kita akan lakukan teknik jaw thrust. Kita akan raba nadi karotis pasien, apakah terasa atau tidak. Kita letakkan kembali 2 jari kita pada leher pasien. Kemudian, jika pasien tidak sadar, kita akan melakukan pembebasan jalan napas. Kita akan cek apakah jalan napasnya tersumbat atau tidak. Kita dapat lakukan dengan cara kedua kaki berada di antara kepala pasien, kita dekatkan, lalu kita tahan dengan kedua kaki ini, dan kita akan selalu anggap bahwa pasien ini ada cedera leher. Makanya itu kita akan posisikan supaya pasien tidak terlalu banyak bergerak. Lalu untuk posisinya sendiri, untuk pembebasan jalan napasnya, kita lakukan dengan cara jaw thrust. Bisa juga chin lift jika pasien tidak mengalami cedera leher. Untuk cara jaw thrust sendiri, kita letakkan tangan kita di muka pasien, lalu kita angkat. Kita cek, kita buka mulut pasien, kita cek apakah ada sumbatan jalan napas atau tidak. Jika ada, kita akan keluarkan sumbatan jalan napas tersebut. Kita bisa lakukan suction jika ada lendir atau darah yang pada mulut pasien. Jika ada benda yang berada di mulut pasien, kita harus ambil untuk membebaskan jalan napasnya. Setelah itu kita bisa memberikan bag and mask untuk memberikan ventilasi udara. Setelah itu kita akan melakukan teknik RJP atau resusitasi jantung. Kita lakukan kompresi pada dada pasien, yaitu tepatnya di jantungnya. Untuk posisi kakinya sendiri jangan terlalu tutup, kita senyaman mungkin kita bisa buka sedikit seperti ini. Jangan terlalu jauh juga. Lalu untuk posisi tangannya kita posisikan seperti ini.
Untuk badannya kita bisa tegak lurus pada tubuh pasien. Lalu kita lakukan kompresi sebanyak 30 kali. Lalu kita berikan ventilasi udara. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita berikan ventilasi udara. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada nadi karotis apabila sudah 5 siklus kompresi. Melakukan kompresi dan ventilasi sampai bantuan datang kita lakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang. Kita akan menghentikan kompresi apabila nadi karotis sudah teraba. Kita hentikan kompresi dan pastinya kita akan tetap melanjutkan pemberian ventilasi. Setelah itu kita merapikan pasien, kita catat hasil dan melaporkan jika terjadi keabnormalan. Setelah itu kita lepaskan handscoon-nya, kita buang. Setelah itu kita mencuci tangan. Selesai.